tanggal kafir. 25 Desember tanggal kafir, 25 Desember tanggal haram, dan lain sebagainya. Anjing menggonggong. Kafilah apa? Iya, kafilah jalan terus, kafilah berlalu. Kita tidak gubris, kita bisa melayani, tapi guna apa kalau kita menanggapi sesuatu dan ternyata kita hanya membuang mutiara kepada babi. Kita hanya membuang mutiara kepada babi. Kita hanya membuang mutiara kepada babi. Mutiara kepada babi. Pada waktu Natal pertama itu tidak diketahui orang. Maka Tuhan mengutus malaikat untuk memberitahukan berita Natal tersebut kepada gembala-gembala. Tentu kita bertanya, kenapa tidak malaikat saja yang langsung memberitakan kepada seluruh dunia? Kenapa tidak malaikat saja yang datang di seluruh Nazaret lalu dia khotbah, di seluruh Bethlehem, seluruh Yerusalem, di seluruh Betania, Kapernaum, Galilea? Kenapa tidak malaikat saja? Kok harus kasih tahu kepada gembala-gembala? Jawabannya sederhana. Ini salah satu bagian yang mengingatkan lagi kepada segenap umat Tuhan bahwa Allah tidak mau pakai malaikat untuk mengabarkan kabar baik itu. Allah mau pakai manusia. Amin. Makanya dalam khotbah Natal, malam Natal tadi malam, saya ingatkan jemaat sekalian bahwa kita harus serupa dengan Yesus, di mana Yesus sangat mengutamakan yang namanya pemberitaan Injil. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Dia menuntaskan misi Allah demi keselamatan setiap orang yang mau percaya kepada dia. Dan untuk orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang telah lahir, yang telah mati, yang telah bangkit, dan yang telah naik ke sorga itu. Maka Allah mau kitalah gereja Tuhan. Dari waktu ke waktu Allah pakai hamba-hambanya, nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim, rasul-rasul, pendiri-pendiri gereja, gembala-gembala sidang. Bahkan saya harus ingatkan Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa amanat agung itu bukan hanya tugas rohaniawan. Sebab kalau saudara belajar amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu, salah satu hal penting yang terkandung di dalam segala sesuatu itu adalah pekerjaan besar memberitakan Injil. Sebenarnya itu kenapa tidak malaikat yang beritakan, tapi harus datang kepada gembala-gembala. Nah saudara, bicara gembala-gembala, ini menarik sekali. Karena Bapak Ibu tahu, pekerjaan sebagai gembala pada waktu itu, zaman itu, dalam kalangan orang Yahudi, secara sosial, ini adalah pekerjaan hina, pekerjaan rendah, pekerjaan yang diremehkan. Fakta bahwa ini pekerjaan hina, saudara tahu bahwa seorang gembala kambing domba itu tidak diizinkan menjadi saksi dalam pengadilan. Berarti memang ini adalah pekerjaan yang rendah, kekasih-kekasih Allah. Tapi orang-orang rendah seperti inilah yang pertama-tama mendengar berita Natal. Pertama-tama mendapatkan tugas mulia untuk kabar Injil. Ini mengingatkan segenap jemaat Tuhan yang hadir di sini. Saya tidak tahu latar belakang pendidikan saudara, status sosial saudara, bagaimana pengaruh saudara dalam lingkup dunia pekerjaan Anda, tapi dalam urusan Injil jangan pernah memilih-milih dalam hal mendengar berita Injil. Jangan hanya mau melihat orang-orang yang keren, latar belakang pendidikan tinggi, baru kita anggap dia yang paling cocok untuk beritakan Injil. Ingat fakta bahwa Tuhan memakai para gembala mengingatkan kita semua, sekalipun Anda punya pendidikan tinggi, Anda punya status sosial yang tinggi, tapi milikilah kerendahan hati begitu rupa sehingga Anda tetap mau mendengar firman.
tetap mau mendengar Injil, tetap mau mendengar berita surgawi saat Tuhan pakai orang-orang remeh, orang-orang rendah, orang-orang tidak diperhitungkan seperti gembala-gembala. Bapak Ibu yang tidak bertumbuh di persekutuan doa, Anda tidak terlalu mengalami itu mungkin. Tapi buat kami yang dibesarkan di ruang lingkup persekutuan doa, kami alami itu kekasih-kekasih Allah. Ada ibu-ibu yang memang karena miskin melarat, mereka harus putus sekolah, tidak tamat SD. Tapi khotbah mereka luar biasa. Saya bilang luar biasa karena saya belajar teologi. Lalu saya mendengar khotbah seorang ibu atau seorang bapak atau seorang hamba Tuhan, anggota persekutuan doa yang tidak tamat SD atau mungkin hanya SMP. Tapi khotbahnya luar biasa sekali. Khotbahnya Alkitabiah, khotbahnya betul-betul Injil yang sejati. Wah, saya merasa dapat banyak berkat. Bahkan sebelum saya buat keputusan sekolah teologi, saya dimentoring oleh banyak orang seperti mereka. Dan pengajaran-pengajaran mereka sering saya pakai sampai hari ini. Kenapa saya pakai? Karena Alkitabiah. Kenapa saya pakai? Karena memang itu tafsirannya benar. Jadi buat saudara yang mungkin Anda latar belakang pendidikan rendah, Anda jangan kecil hati. Ya, Anda tetap bisa dipakai Allah dengan catatan maulah belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah perhatian saat khotbah-khotbah seperti ini disampaikan. Betul-betul fokus. Bila perlu tahun 2020, budayakan datang gereja bawa catatan. Jadi pendeta khotbah catat, hal yang penting catat. Jangan hanya datang gereja karena mau dapat berkat. Jangan hanya mau datang gereja karena minta didoakan. Jangan hanya mau datang gereja supaya berdoa, bisnis diberkati. Itu baik, tapi bukan itu paling penting. Kita datang gereja, kita dilengkapi, kita diisi seperti gembala-gembala diisi untuk pergi. Amin. Karena Yesus utamakan penginjilan. Milik Kristus harus punya karakter, gambar, rupa yang sama dengan Tuhan Yesus. Dan ayat 8 ini dari Lukas pasal 2. Ini kaya akan pelajaran sebenarnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara kalau ke Israel, biasanya dalam tur kalau saudara ikut, saudara akan dibawa ke tempat ini. Yang menurut mereka inilah posisi padang Efrata, di mana pertama kali gembala-gembala didatangi oleh para malaikat pada malam hari. Dan kalau memang lokasinya persis, saya sudah pernah khotbah di gereja itu. 2 kali saya khotbah di padang Efrata. Ada satu gereja di padang Efrata, saya pimpin ibadah di situ. Saya pimpin itu bulan November. Dinginnya minta ampun. November. Pimpin pagi-pagi tapi dinginnya luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan kalau memang Natal itu bulan Desember ya. Lalu gembala-gembala dan ternak-ternaknya ada di luar, ada di padang pada malam hari. Padahal Israel itu kan satu garis lintang dengan Jepang dan Korea Selatan kalau tidak salah. Makanya di bulan-bulan seperti ini dinginnya minta ampun. Dan di beberapa tempat itu salju. Di Bukit Hermon itu orang main salju, saudara-saudara. Di Israel memang salju. Makanya pro kontra nih sampai hari ini. Betulkah Natal itu 25 Desember? Pendeta-pendeta ternama di Indonesia seperti pendeta Gilbert misalnya, dia pastikan bulan Desember. Dan tanggal 25 Desember Yesus lahir. Dengan sejumlah penjelasan.
Tapi kebanyakan mayoritas penafsir keberatan dengan 25 Desember karena faktor yang tadi itu, ya, iklimnya, cuacanya dingin luar biasa, tidak memungkinkan gembala-gembala ada di luar dengan ternak-ternak mereka, kedinginan luar biasa. Saya khotbah pagi menjelang siang, matahari sudah keluar saja, saya harus pakai jaket khotbah di padang Efrata, dingin. Tapi saya tidak tertarik dengan pro kontra tanggal 25 Desember. Bahkan saya dan saudara juga dilatih untuk tidak menggubris. Saya bisa jelaskan panjang lebar 25 Desember, bla bla, dan saudara di Amazing Grace, apalagi pengikut setia, sudah mendengarkan berkali-kali saya menjelaskan latar belakang 25 Desember. Tapi untuk kali ini, saya hanya tidak tertarik saja dan mengajak jemaat untuk tidak terlalu gubris. Apalagi ya dari kelompok orang tertentu yang selalu menjudge, oh 25 Desember tanggal kafir, 25 Desember tanggal haram, dan lain sebagainya. Anjing menggonggong. Kafilah apa? Iya, kafilah jalan terus, kafilah berlalu. Kita tidak gubris, kita bisa melayani, tapi guna apa kalau kita menanggapi sesuatu dan ternyata kita hanya membuang mutiara kepada babi? Guna apa kita bertengkar, berdebat kalau kita membuang sesuatu yang kudus, yang benar, yang berharga kepada orang yang tidak mengerti? Ya mungkin dari penjelasan kubu Kristen yang mengatakan tidak tahu tanggal berapa. Selain di padang Efrata, saya juga pernah langsung ke tempat Yesus lahir. Dan sejak Jenderal Titus obrak-abrik Yerusalem pada tanggal tahun 70 Masehi, banyak tempat itu hancur-hancuran. Satu-satunya tempat yang diyakini tidak diobrak-abrik oleh Jenderal Titus cuma lokasi Yesus dilahirkan. Nah kalau saudara ke sana nanti, itu ada dua gereja. Atau satu gereja di sebelah kanan sini, ada satu gereja di sebelah kiri. Saya masuk gereja itu, dulu saya belum ada channel YouTube seperti sekarang, tapi saya sudah doyan bikin video gitu. Jadi saya keliling omong-omong di sana sampai terlalu ribut, dan saya pikir boleh. Nah di sana kan batunya tuh batu alam, jadi ngomong tuh tanpa mic, suaranya besar. Nah model ke saya lah begini kan. Jangan yang batu alam, Batako Kupang aja besar suara saya. Makanya saya dengan istri kalau berangkat keluar, saya live di hotel. Nah itu bilang, selama orang datang bunuh kata. Bapak semusuh banyak lah, live besar-besar. Sudahlah, mau mati. Live lebih pakai kasih tahu. Tidur di kamar berapa, selama orang sudah pas bom. Perempuan tuh begitu ya, mereka berpikirnya kayak begitulah, kebanyakan ibu-ibu mungkin. Tapi di sisi lain betul juga. Karena kalau saya live tuh banyak yang masuk, Mel lu tunggu lu, kami akan bunuh lu Mel. Kayak gitu kan. Jadi itu bencang kasih tahu nomor kamar, Pak. Bekas tahu lengkap di hotel, nomor kamar, jam terbang, jam berapa. Itu yang itu tidak terima. Omong saat tema khotbah selesai. Tak usah dengan seluruh berita. Jadi saya live keliling di itu, video keliling di itu. Situ lalu saya tanya orang Israel yang bisa bahasa Indonesia. Saya bilang sebenarnya Yesus lahir tanggal berapa? Saya tahu saudara. Dia bilang sampai hari ini kami tidak tahu. Karena gereja yang ini bikin Natal mereka percaya 6 Januari. Tapi gereja yang ini 24 Desember. Tidak ada gereja di sekitar ini, dua gereja yang rayakan 25 Desember. Ini saya bukan baca dari orang, saya langsung tanya di Israel sana. Tapi saya tidak memilih untuk menjadi pusing. Aduh ketong mati, ketong rayakan karena kenapa ketong sendiri 25? Di sini 6, di sini 24. Tahu yang di sana berapa? Pusing amat.
Tapi kita tahu ada sejarah 25 Desember. Di mana kaisar pertama yang menjadi Kristen namanya Kaisar Konstantin. Dari Konstantin atau Konstantinus ini muncul satu daerah bernama Konstantinopel, itulah Turki sekarang, yang dulu adalah mayoritas Kristen tapi sekarang mayoritas Islam. Jadi NTT yang mayoritas Kristen jangan berbangga diri. Kalau tidak bertobat, kalau tidak berjaga-jaga, jangan heran suatu saat Kupang, NTT yang dikenal Kristen semua, Islam semua di sini. Jangan kaget. Makanya harus berdoa. Makanya harus hidup kudus, tampil beda, tularkan kuasa Allah, tularkan, impartasikan sesuatu yang dahsyat bagi kota kita. Jangan yang najis-najis, kotor-kotor. Tuhan muak, Tuhan muntah, Tuhan rubah. Islam paling banyak di sini atau Hindu paling banyak di sini. Kristen di pinggir-pinggir, Ombai di Baun sana. Ya, saudara, itu sejarah loh. Konstantinopel itu Kristen semua. Sekarang mayoritas Islam. Sampai gereja rubah jadi masjid itu. Jadi kantong-kantong Kristen harus ingat ini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus, kaisar itu bertobat dan terjadi kristenisasi massal. Menurut sejarah, banyak orang masuk Kristen, namun setelah mereka masuk Kristen masih ada budaya-budaya kafir yang mereka bawa. Salah satu budaya atau perayaan kafir yang mereka pegang adalah festival Saturnalia. Saturnalia adalah satu budaya di mana orang Roma kuno itu, Romawi kuno, merayakan kelahiran matahari atau dewa matahari. Acaranya mulai tanggal 17 Desember. Mereka mulai menanti-nanti. Nanti 24 Desember sampai 25 Desember puncaknya matahari naik tinggi. Mereka pesta pora dari pagi sampai malam menyambut itu semua. Dan itu adalah berhala. Padahal mereka sudah Kristen. Maka bapak-bapak gereja melihat ini. Lalu kemudian mereka mengadopsi tanggal 25 Desember ini menjadi tanggal Natal. Sebelumnya, menurut sejarah, sebelum orang merayakan Natal pada 25 Desember, orang merayakannya betul pada 6 Januari. Tapi karena adanya budaya itu, maka mereka geser ke tanggal 25 dengan pemikiran Yesus kan memproklamirkan dirinya. Seturut Roma 8 ayat 12. Tapi terang dunia yaitu Yesus Kristus sanggup menjangkau sudut hati manusia yang paling gelap sekalipun. Maka dengan dasar pemikiran ini, maka digeserlah tanggal kafir itu menjadi hari Natal. Itu versi hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tidak pasti Natal itu tanggal berapa. Bahkan di Yahudi sendiri pro kontra, di Israel sendiri pro kontra. Yang Pak Gilbert Lumendong punya teman-teman itu yang dari Israel, itu yang bilang 25 pasti. Mayoritas bilang tidak. Makanya saya suka belajar dari sumber yang berbeda sehingga kita juga bisa membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya memang kalau orang menetapkan 25 Desember menurut saya itu kurang kuat karena banyak faktor. Tapi ya sudahlah, anggap saja Tuhan merahasiakannya bagi kita. Amin. Karena begini, kalau Tuhan tidak merahasiakan tanggal ini, agak repot. Manusia ini kan kecenderungannya mengkultuskan tanggal, mengkultuskan orang. Makanya sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana kuburan Musa. Sebab Israel itu kalau tahu di mana kuburan Musa, mereka tidak akan sembah Allah. Mereka akan sembah itu kuburan. Makanya Allah memutuskan sembunyikan jenazah Musa. Sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana kuburnya. Yang pasti dia pernah mati. Nah kita juga jangan kultuskan tanggal 25. Anda lihat ya budaya kita kebanyakan. Masalah dari 1 Januari itu bisa tahan sampai ini tanggal ini baru damai. Untung masih hidup loh. Ini buat yang saudara yang kumpul-kumpul sampai 25 loh ya. Kenapa harus 25? Ada
Ada apa dengan 25 Desember? Sampai tanggal ini baru kita bisa lapaskan pengampunan. Ini contoh mengkultuskan tanggal secara sesat. Padahal tidak usah kultuskan tanggal-tanggal tertentu. Tapi ya dari muka-muka Bapak Ibu jemaat ini muka-muka mengampuni ya. Tapi kalau di gereja yang di Afrika sana tuh muka. Kalau tunggu 25 nih waduh. Kalau mati 17 Agustus. Pas bendera naik napas putus. Iya kan? Bisa saja. Nah jadi saudara-saudara tak usah ya kultuskan tanggal. Tapi kalau orang bilang 25 Desember tanggal kafir. Salah juga. 25 Desember bukan tanggal kafir. Kalau menurut sejarah tadi. Ini hari di mana kekafiran digeser oleh kebenaran. Bukan hari kafir. Kalau memang ada budaya 25 Desember seperti itu. Romawi kuno bikin penyembahan berhala dan lain sebagainya. Oleh bapak-bapak gereja. Budaya itu digeser, diganti dengan hari lahir Yesus. Dan ini membuat kita semua orang percaya secara serentak seluruh dunia 1 tahun 1 kali sama-sama menyatakan cinta kita, syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayatnya yang ke-9 dari Lukas pasal 2. Ini khotbah ayat per ayat ya. Ada bagian-bagian yang saya secara cepat saja. Otomatis itu saudara. Kita tidak tahu wujud malaikat seperti apa. Pasti agak lebih besar dari manusia, putih cahaya, bersayap atau bagaimana. Gembala-gembala itu otomatis kaget. Jangankan malaikat, saudara punya kawan SMP yang sekarang tambah cantik saja. Saudara ketemu Yesus Kristus. Ini lu yang dulu ingus naik. Saudara lihat itu kan. Anak ini udah dolek sekali loh. Tapi lihat sekarang cantik putih terang. Bikin kaget kan, apalagi malaikat. Ya, makanya itu lagu sekuler dulu bilang, Tuhan kirimkan aku malaikat, lu cari mencer di kamar. Malaikat muncul tuh lu bisa kejang-kejang. Daniel tuh tersungkur lutut Noe semua. Hanya gara-gara lihat malaikat. Ini lagu dunia nih, cipta lagu sambarang saja. Tuhan kirim. Pokoknya ada kayak minta kirim malaikat begitu. Kirimkan aku malaikat. Aduh gembala saya takut setengah mati. Zakaria sampai kaget. Sampai ujung-ujung bisu. Enak-enak saja minta malaikat. Ya. Nah dalam ketakutan seperti ini. Jadi ketakutannya sesuai konteks ya. Jangan dikaitkan kemana-mana dulu. Ada pendeta yang khotbah ini dia kaitkan, oh saudara takut ekonomi. Tidak ada hubungan, itu di bagian lain. Ini takut malaikat, kok takut ekonomi. Takut sakit penyakit, tidak ada hubungan. Dan inti dari berita kesukaan besar itu cuma satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sukacita apapun yang pernah ada dalam dunia ini atau pernah ada dalam diri saya dan Bapak Ibu, tidak akan menandingi sukacita karena percaya kepada Yesus. 70 murid pulang pelayanan, mereka lapor segala macam. Mereka bilang, Tuhan, kami lihat setan-setan jatuh. Tuhan bilang jangan bersukacita karena itu. Coba Lukas 20 kah, ayat 10 kah KDMC? Coba saya lihat dulu. 10 ayat 20. Lukas. Ya, lalu Tuhan bilang sama murid-murid demikian. Kenapa nama seseorang bisa terdaftar di sorga? Karena Yesus. Percaya kepada Yesus, kita warga kerajaan sorga. Yang saat ini masih pakai tubuh biasa, tapi nanti kita akan pakai tubuh kemuliaan. Tubuh seperti yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tubuh yang ditingkatkan kualitasnya. Kalau tubuh yang ini masih bisa menangis, sakit, kecewa, luka, tersinggung, marah, nafsu, segala macam. Tapi tubuh kemuliaan, karena kita telah menerima kesukaan besar, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan membuat kita mengalami tubuh kemuliaan itu. Kita warga negara Indonesia sekaligus warga kerajaan sorga. Nama kita terdaftar di sana. Bagi yang sudah percaya Yesus. Yang belum, ayo percaya.
Jadi ini janji yang harus kita percayai. Saya tidak tahu kita semua nih akan meninggal seperti kerabat kita yang sudah meninggal, ataukah ada di antara kita yang sampai kepada hari pengangkatan, saya tidak tahu. Tapi pada waktu hari itu tiba, tubuh kemuliaan akan menjadi bagian saya dan saudara. Saya sempat berdoa minta kalau bisa jangan alami kematian. Sekarang 15 Januari ini ulang tahun 41. Saya tahu Tuhan datang kapan. Boleh dong, boleh minta. Saudara meminta-minta sah. Jangan terlalu pasrah, amin, jangan. Berdoa, kalau saya berdoa, minta umur panjang, tapi juga kalau bisa Tuhan berkenan, tidak lewat kematian. Nanti Tuhan jawab atau tidak, terserah Bapak, kan saya boleh minta. Karena saya ingat, 1 Tesalonika 4, ayat 16-17, itu ayat bilang begini, jemaat terkasih, nanti ada yang masih hidup, itu tidak lewat kematian, langsung diangkat. Nah, saya berdoa kalau bisa supaya jangan terlalu baeo kopi gula apalagi mete apalagi sudah langsung sah, ya kan. Rasa itu baru saudara rasa ke Henok dan Elia. Kalau saudara mati baru bangkit ya saudara tidak rasa kayak Henok dan Elia. Tapi kalau naik antero tuh enak sekali. Ya, dan ingat tuh suami istri, suami bertobat, istri tidak, suami naik berda. Besok bilang dari kapan tuh? Dama, mak boleh menangis, papa jangan tinggalkan mama. Malaikat bilang jam 1 mak, nah, gitu lah. Nah, kekasih, saya minta, saya benar-benar minta loh saudara. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Ada larangan tidak boleh minta? Oh boleh banget. Saya minta. Kalau bisa samba dan istri dan anak-anak tidak pakai mati. Langsung hari pengangkatan. Saya rasa Tuhan Yesus datang tidak lama lagi. Saudara masih pertahankan hidup gila-gila kah? Berhenti sudah. Stop. Tuhan semua datang masih iri hati. Tuhan sudah mau datang masih bikin-bikin dosa. Tuhan sudah mau datang masih hidup melawan firman. Berhenti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan ubah ketakutan malaikat-malaikat dengan sukacita besar untuk seluruh dunia. Dan seluruh dunia bisa tahu melalui gembala-gembala dan seterusnya termasuk kita sekarang. Ayatnya yang ke-11. Seorang yang mengaku-ngaku mantan biarawati yang saya pernah tanggapi dengan judul Haja Irene dipakai setan. Nah itu dia. Kenapa saya bilang dipakai setan? Dia katanya mantan biarawati, padahal cek and recheck tidak juga katanya. Hanya katanya sekolah aja kayak sekolah-sekolah di Giovanni, sekolah-sekolah Katolik Don Bosco dong. Takutnya mengaku-mengaku mantan biarawati. Lalu mulai mungkin baca buku-buku informasi-informasi dari kelompok yang selama ini menyerang Kristen. Maka dia menguasai informasi-informasi sesat itu. Maka di mana-mana dia diceramah sambil dipublikasikan secara luas di media. Dan dia berkata, Kristen itu aneh. Manusia kok diangkat jadi Tuhan. Yesus itu dilantik jadi Tuhan pada tahun 325 Masehi di Konsili Nisea. Jadi ada panitia yang atur lantik manusia jadi Allah. Tapi dengan adanya Lukas 2 ayat 11 ini mau membungkam Irene Handono atau alat-alat setan sejenis dia yang menuduh Kristen menyembah manusia diangkat jadi Allah. Omong kosong. Katanya diangkat tahun 325. Ada yang bilang Paulus. Bernard Nababan, seorang ustadz yang saya tegur keras juga, mengatakan hal yang sama. Dan mereka tidak akan lolos. Saya tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Kami tidak pernah ganggu gugat orang lain. Kami hormati agama manapun. Tapi kalau ada orang coba-coba
ganggu gugat agama kami, apalagi beri komentar, kritikan yang tidak sesuai, pasti kami bantah, kami tegur keras. Kalau sesuai, kami minta terima kasih. Tidak sesuai, kami guling kau. Kami paling hobi makan babi guling di hari Natal yang diberkati. Kami tahu cara mengguling. Haleluya. Sejak lahir Yesus Tuhan. Kok tahun 325? Kok Paulus yang angkat Yesus jadi Tuhan? Bukannya kebalik. Yesus yang angkat Paulus jadi hamba Tuhan. Dari mana kau tahu-tahu Paulus angkat Yesus jadi Tuhan? Sejak lahir sudah Tuhan. Sebelum lahir pun 600 sampai 700 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem pada Natal pertama ini, Yesaya sudah nubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, yang ada atau penasehat-penasehat rumah tangga termasuk pendeta, kami tidak ajaib, kami penasehat biasa. Tapi kalau disebut penasehat ajaib, itu predikat yang hanya bisa dimiliki oleh Allah sendiri. Allah yang perkasa. Dari mana kau bilang kita angkat manusia jadi Tuhan? Sebelum dia lahir dia sudah Tuhan. Dia lahir pun sebagai Tuhan. Amin. Kekasih Allah, beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mau bawa damai, tapi rajanya Tuhan Yesus. Kekasih Allah. Jadi kalau baca itu Lukas 2 ayat 11, aduh, kita punya iman tambah kuat. Kita tidak percaya salah alamat, kita tidak percaya asal-asalan, kita mempercayai sesuatu yang absolut, mutlak, tidak dapat diganggu gugat. 12, ini ayat per ayat. Tenang, jam 10 berhenti. Masih ada orang Kristen yang tidak setuju dengan perayaan Natal. Di Kupang saya dengar ada beberapa pendeta yang mereka tidak mau rayakan Natal. Kita bikin ibadah 25 nih, mereka ke gereja tidak ada. Ada beberapa, saya tahu. Saya tidak tahu sudah berubah atau belum. Saya juga pernah ketemu di Pontianak. Saya waktu itu mahasiswa praktek kerja lapangan. Saya praktek di Pontianak tahun 2004 ya, kalau tidak salah, 2004-2005. Lalu saya dipilih jadi ketua pemuda Kristen se-Pontianak Utara. Saya bikin Natalan, saya undanglah seorang pendeta yang sudah sangat dikenal di kota Pontianak. Saya hubungi dan saya minta khotbah Natal, beliau langsung bilang, adik minta maaf, kami tidak sepakat dengan Natal. Dia kayak mau giring saya supaya saya juga punya pemahaman kayak dia. Tapi saya memang pemahaman belum kuat. Namanya masih mahasiswa teologi, masih praktek kerja lapangan kan, jadi masih muda sekali, diombang-ambingkan, apalagi bacaan-bacaan saya juga tidak terlalu mendalam seputaran doktrinal. Saya masih suka baca-baca buku-buku kesaksian lah, padahal mahasiswa teologi harusnya bacaannya tuh yang doktrin-doktrin, itu jauh lebih kuat sebenarnya. Tapi itulah fakta apa adanya. Sudah semakin kesini, apalagi jadi gembala, baru bacaan saya, mainan saya memang yang doktrinal. Mereka tolak Natal dengan sejumlah alasan. Pokoknya intinya mereka tuh anti ulang tahun, gitu lah. Mereka anti ulang tahun dan Natal itu ulang tahun Yesus, maka tidak boleh merayakan ulang tahun. Tapi ketika saya semakin belajar, saya tiap kali bahas ini, saya coba bandingkan antara hari lahir Yesus dan hari lahir Yohanes Pembaptis yang tercatat dalam Lukas 1 ayat 13-14. Malaikat yang sama yang datang kepada Maria, malaikat yang sama juga yang datang kepada Zakaria untuk kasih tahu berita kelahiran Yohanes Pembaptis. Tandanya tuh bintang timur yang giring mereka sampai ketemu rumah, bukan kandang ya. Saya sudah jelaskan tadi malam ya. Majus dan gembala tidak ketemu di kandang. Majus ketemu Yesus sudah di rumah. Mungkin mungkin sudah usia 2 bulan, 3 bulan. Makanya sudah di rumah. Natal pertama yang sedang kita bahas ini. Nah, untuk tanda bagi para gembala, dia bilang begini, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, kenapa perlu tanda ini?
Karena pada waktu itu ibu-ibu yang melahirkan ada banyak, bukan cuma Ibu Maria. Takutnya lebih sembah begini bukan Maria tapi Deborah dengan siapa misalnya Simon punya anak. Sudah sembah-sembah besondar mana? Tidak bilang ada bayi. Siapa? Ini yang malaikat bukan sama-sama sembarang sembah-sembah. Jadi ini tanda nih banyak bayi lahir. Satu-satunya bayi yang dibaringkan di tempat makan binatang yang bernama palungan cuma sang penebus. Kenapa begitu? Karena begini, malaikat perlu beri penjelasan. Karena Tuhan maupun malaikat pasti tahu manusia itu kecenderungannya lihat sesuatu yang mentereng. Kalau lihat sesuatu yang mentereng, yang keren, itu baru kita tertarik. Malaikat mau kasih tahu, kalau yang ini nih beda nih. Ini memang anak Allah maha tinggi, tapi dia turun tidur di tempat makan binatang yang dibersihkan lalu dibungkus dengan lampin. Jadi saya harus kasih tahu ini supaya sifat manusia yang suka lihat yang gagah tertarik, lihat yang asik tertarik, lihat yang pokoknya yang manusiawi, yang tertarik cepat. Tuhan mau kasih tahu, tidak selamanya begitu. Makanya ada ayat bilang, apa yang bodoh bagi dunia itu Tuhan pilih. Kasih malu orang-orang pintar. Apa yang hina, apa yang tidak terpandang, apa yang tidak berarti, Tuhan angkat kasih malu yang berarti. Saudara masih ingat cerita pendeta Eben Plymouth? Ketika orang mau datang bantu gerejanya, Pak Eben keluar dengan celana pendek. Nah Pak Eben itu pakai celana panjang sama model begitu. Nah celana pendek lah jadi karman. Saudara mengerti maksud saya ya? Jadi karman dan celana pendek. Kemarin saya bicara Ibu Yuli Laskodat. Ibu Yuli bilang, waktu Pak di Papua itu pendeta yang kecil anak siapa tuh? Oh teman saya. Tapi dia punya suara. Saya bilang iya itu yang penting Ibu. Jangan lihat Ibu kecil. Dia punya suara lebih besar dan melatok punya suara. Pak Eben keluar dan celana pendek. Ketemu ini orang mau kasih sumbangan. Langsung ini anak bilang begini, adik. Yang di rumah tidak bisa ketawa karena mereka tidak tahu Pak Eben ya. Saudara tahu jadi saudara. Adik bisa ketemu dengan Pak Pendeta. Ada Pak Eben juga, dia pergi putar lagi. Pak Eben juga stabil, saya baik, tidak. Ada perlu apa? Sudah adik jangan tanya banyak. Adik dipanggil Pak Pendeta, tidak ada perlu. Adik dipanggil Pak Pendeta, kalau tidak salah Pak Eben masuk, ganti celana panjang, keluar kembali Pak Eben juga. Saya pendeta, oh kamu. Manusia itu begitu. Saya pernah disambut di satu daerah. Pembicara katanya melatok. Mereka tuh dengar nama, tidak tahu orang. Nah beberapa tahun yang lalu anak saya bersatu itu kan saya turun pi khotbah celana pendek, sepatu kets, topi, bagaya. Pokoknya gaya bukan pendeta, beta juga salah. Ya, saya sudah diri dengan panitia, dong lihat di sana baju bisa. Makanya mereka tunggu siapa? Mereka kan tidak kasih tahu mau jemput siapa. Jadi saya juga bilangnya ada yang jemput. Jadi mereka lihat sana, saya juga lihat. Saya kacamata kan, kacamata, topi. Kita saling lihat-lihat. Lama ya 30 hampir 1 jam kita saling lihat saja guys. Di satu daerah nih. Sibuk-sibuk tiba-tiba ada yang kenal saya. Pak Pendeta. Yang baca nih, yang mana ini? Semua ini rasa kecewa sekali lihat saya. Mereka kasih tadi satu. Suruh mau naik, sudah cinta. Tidak ada hormat. Jadi malaikat kasih tahu bilang lu kalau pi ketemu yang di palungan itu sudah. Ini beda dengan yang lain. Kalau biasa lu pi kalau lihat di kotak emas ada bayi ya itu. Itu pasti penebus juru selamat anak Allah. Ini luar biasa. Tuhan mau kasih tahu malaikat untuk omong di gembala-gembala, runtuhkan cara pandang kayak begitu kalau urusannya secara rohani. Amin, kekasih Allah. Ini penting. Lalu ayat 13, 14.
Siapa Yohanes Pembaptis? Sampai-sampai apa yang harus kita lakukan saat dia lahir, apa yang manusia sekitarnya harus lakukan saat dia lahir, harus dikasih tahu dari sorga. Yohanes lahir, jangan ada yang murung-murung ya. Sukacita semua, gembira, bukan hanya keluargamu, semua banyak-banyak orang harus bersukacita. Yohanes ini siapa, Bapak Ibu jemaat? Yohanes hanyalah babunya Kristus. Yohanes hanyalah budak Tuhan Yesus. Yohanes hanyalah suara yang berseru-seru, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika orang datang kepada Yohanes dan menyangka bahwa dia adalah Mesias, mereka bilang, apakah engkau Mesias? Dia bilang, bukan. Untuk Mesias membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jelas ya, Yohanes babu, Yohanes hamba, Yohanes budak. Yesus datang mau dibaptis, Yohanes bilang, engkau yang harusnya baptis aku. Yesus bilang, sudah, lakukan kehendak Allah harus dilakukan. Yohanes sungkan sekali dengan Tuhan Yesus. Saudara lihat, tapi ulang tahun pembantu begini heboh. Lucu ya, saudara kalau ada pembantu di rumah, pembantu punya ulang tahun, undang semua dari ONLASI semua. RT, RW, Pak Lurah, Kepala Dinas Kependudukan, semua kepala Bank NTT, cabang utama, semua anggota DPR kota keluarga Kanadar Tode semua naik semua. Lalu kita punya anak bulan tahun, bilang semua diam. Cuci kaki tangan, kau naik sudah. Tidak bisa begitu dong. Kita punya anak, punya ulang tahun. Ya kita tidak salah juga kasih surprise buat orang yang bantu kita. Tapi anak barana. Amin. Makanya Lukas 2 ayat 13-14 itu. Saya yakin tidak ada satu malaikat pun yang tidak turun. Satu sorga itu keluar puji Tuhan. Di Natal pertama. Saya sudah ikut Natal orang menyanyi. Mau Natal orang Ambon, saya pernah lihat langsung Glenn Fredly, Ruth Sanaya, penyanyi Ambon yang berkelas. Saya sudah lihat langsung penyanyi Batak dalam Natal Batak. Jack Marpaung, Rita Buter-Buter. Iya kan? Dan yang lainnya, waduh. Itu suara, apalagi orang Batak itu kan menyanyi, itu kan suara tabagi. Mereka menangis saja. Menangis tadi orang mati itu suaranya mereka kayak pecah suara begitu loh, bagi suara. Amang gitu. Ketemu menangis sih suara bukan suara pecah. Bukan pecah suara, memang pecah. Aku mahalo, lu mati. Lu utang belum lunas, coy mati. Haleluya. Dulu kawan saya meninggal di Epura. Ada banci satu datang menangis. Minta maaf ya, contoh yang meninggal nih Budi gitu loh. Contoh saya. Dia menangis, dia berkata, aduh Tony orang namanya Budi. Hah? Budi? Dia tidak tahu yang mati ini siapa? Iblis. Banci senior dong, memang kawan baik. Hanya besan mau omong. Kenal baik. Dulu Epura tuh markas banci. Dong kenal sampai haleluya. Ya mati orang lain, dia pegar gantang berbaterai lain pun nama orang Budi sama Tony. Aduh Budi. Saudara yang diberkati Tuhan. Malaikat semua puji Tuhan. Dan di Lukas 2 ayat 14 itu mantap sekali isi pujian. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di sini John Calvin mengatakan ini hanya urusannya dengan Allah. Damai manusia dengan Allah. Tapi tak terhindarkan. Ketika manusia berdamai dengan Allah, ada damai di hati. Amin. Ketika ada damai di hati, manusia akan sanggup membawa damai kepada orang lain. Dan itu adalah tugas kita. Nah saudara-saudara, malaikat sudah sampaikan
khotbah kepada gembala-gembala. Gembala-gembala sudah lihat secara spektakuler satu sorga keluar menyanyi puji Tuhan di hari Natal pertama. Sekarang bagaimana respon malaikat para gembala yang harus kita pelajari, kita tarik dalam kehidupan kita. Saudara, respon ini macam-macam. Kalau orang dengar khotbah berita Natal setiap tahun, respon macam-macam. Gembala juga begitu, bisa saja dia acuh tak acuh, bisa saja dia tolak, atau bisa saja dia terkagum-kagum. Wow, luar biasa, tapi tidak bikin apa-apa. Berapa banyak kita orang Kristen yang begitu ya, dengar khotbah, oh ini khotbah keren banget ya, ini khotbah luar biasa, ini khotbah ini pagi, ini beta semangat sekali ya. Tapi hanya sampai di level, wow beta semangat, wow beta diberkati. Tapi beda sama gembala-gembala. Apa respon mereka yang perlu kita teladani? Perhatikan ayat 15, mereka bilang begini. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang ngomong kepada mereka hanya juru bicara Allah, tapi mereka menerimanya sebagai firman Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa pendeta saat khotbah itu firman Tuhan? Harus begitu. Makanya kenapa ada ayat bilang hormati hamba Tuhan 2 kali. Apalagi mereka yang dengan jerih lelah berkhotbah dan mengajar. Kenapa mereka harus dihormati? Mereka juru bicara Allah. Maka yang mereka sampaikan itu firman Allah. Jangan lihat pendetanya, jangan lihat malaikatnya. Lihatlah bahwa mereka cuma ledeng, mereka cuma saluran. Apa yang mereka sampaikan firman Allah. Makanya tiap kali jam khotbah itu kita berdoa, Tuhan tolong untuk pemberitaan firman ini betul-betul murni dari Allah, memberkati, memulihkan, mengangkat. Jadilah seperti gembala-gembala. Waktu dengar hamba Tuhan mengajar, ingat itu firman Allah. Makanya saya bilang budayakan. Di tahun-tahun berikut saudara punya kebiasaan yang tidak konsentrasi, itu fokus. Biasakan, budayakan bawa catatan, catat di HP juga boleh. Jadi dapat pelajaran berharga. Karena kami belajar mati-matian untuk khotbah. Maka saudara harus terima itu, catat baik-baik. Gembala tidak ada, saudara ditugaskan khotbah di mana-mana, Anda sudah bisa khotbah. Respon yang kedua yang perlu diteladani. Saudara lihat, ini kalimat, marilah kita pergi ke Bethlehem dan seterusnya. Pertama, terima itu firman sebagai firman Tuhan, perkataan malaikat sebagai firman Tuhan. Yang kedua, mereka saling mendorong untuk mentaati firman. Ini penting. Dengar khotbah harus saling mendorong untuk mentaati firman. Suami dorong istri, istri motivasi suami, orang tua kasih ingat anak, anak kasih ingat orang tua dengan penuh hormat. Istri yang baik dengan penuh hormat tanya suami, Papa sudah baca Alkitab hari ini? Keren tuh, istri hebat. Jangan setengah papa mama lenggang matono, jangan. Sudah yang penting. Jangan. Kasih ingat dia, Bapak sudah baca Alkitab, sudah doa. Komitmen di gereja, jemaat 1 hari 30 menit. Pendeta 1 hari 1 jam berdoa. Saudara, kalau bisa TikTok 3 jam, kenapa tidak bisa di kamar doa? Duduk diam-diam, bawa omong dengan Tuhan. Curhat dengan Tuhan, memuji, menyembah, angkat 1-2 lagu, mulai menangis dan Tuhan, tanpa paling nyaman di bawah kolong langit nih hadirat Allah. Ayo kita saling mendorong di tahun 2022 yang sebentar lagi kita masuki ini. Ayo sama-sama taat, ayo sama-sama semangat, ayo sama-sama jaga kekudusan, ayo sama-sama menginjil, ayo sama-sama rajin baca Alkitab, ayo sama-sama rajin berdoa, ayo sama-sama belajar lepas pengampunan. Respon yang ketiga, akhirnya, makanya dimulai dengan kalimat ini di ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Saudara dengar jemaat. Waktu pendeta khotbah, saudara diberkati. Aduh, itu tuh kayak api. Dia ada tabakar tuh.
Saudara harus cepat respon ini. Langsung lakukan apa yang Anda bilang Anda dapat berkat tuh. Lakukan langsung. Jangan tunggu 1 minggu. Itu api padam. 2 minggu mati. Penundaan adalah dosa terbesar. Kalau ada dengar berita Tuhan bilang apa melalui mimbar, pulang tuh bikin memang. Jangan tunda-tunda. Penundaan itu dosa besar. Penundaan seringkali membuat kita kehilangan banyak berkat. Bahkan banyak penundaan yang membuat orang bisa masuk neraka. Ingat, tidak semua orang dapat kesempatan mati di akhir-akhir seperti penjahat di sebelah Yesus. Tidak semua loh. Itu bukan rumus, saya kasih tahu. Jangan jadikan itu rumus. Oh, kumat-kumat saja, sembarang saja, hidup kacau balau saja, semua mati bahwa Yesus ingatlah akan aku. Jangan pakai manfaatkan begitu. Siapa bilang ada banyak orang di akhir-akhir Tuhan tutup pintu, saya kasih tahu. Jadi jangan tunda-tunda. Bertobat betul. Dan yang berikut dari ayat 16 ini juga ada 2. Mereka lari tinggalkan pekerjaan mereka. Kambing domba mereka tinggalkan. Ini jangan diartikan mereka tidak peduli. Ini kambing mau lari kemana? Pasti mereka kasih masuk di kandang dulu. Atau kasih tahu kawan-kawan lain, jaga tahan ya. Relakah Bapak Ibu tinggalkan jam pekerjaan sedikit. Bukan buang pekerjaan, salah. Makanya saya beri penekanan tadi. Kambing diamankan dulu, urusan Tuhan dulu. 2022 harus tambah dahsyat. Ini gereja berkembang karena kita semua, bukan karena saya saja. Saya sudah bersaksi di mana-mana dan ini tidak akan berubah. Ini gereja maju karena Tuhan melalui kita kerja tim. Saya tanya ibu ini, datang di gereja karena siapa? Oh, ibu ini yang ajak. Datang di gereja karena siapa? Bapak ini yang ajak. Nah, itu luar biasa. Padahal yang ajak nih orang kantoran, orang sibuk semua. Tapi sempat-sempatnya injili orang. Diberkatilah Bapak Ibu yang teladani gembala-gembala. Sebentar pekerjaan sebentar dulu. Saya mau urus pelayanan dulu. Nanti saya kembali lagi. Saya urus pelayanan dulu. Dan setelah itu ayatnya yang ke-17 kepada orang lain. Rasa bagaimana disembuhkan Allah, ditolong, diangkat Tuhan, rumah tangga diberkati. Jangan simpan-simpan. Tahun depan kesaksian kita harus lebih dahsyat. Dan yang terakhir ayat 20 langsung penutup. Semangat sukacita memuliakan Allah, pulang sambil memuji-muji Allah. Padahal Bapak Ibu tahu, yang mereka lihat di palungan cuma apa? Bayi tak berdaya. Bayi yang omong pun belum bisa, gigi belum ada, mata belum terbuka. Tapi mereka sudah dengar dari malaikat, ini adalah penebus. Kita lebih unggul dari gembala-gembala itu. Karena kita bukan lihat bayi lagi. Kita tahu dia sudah lahir, dia sudah mati di Golgota, dia sudah dikuburkan dan dibangkitkan, dia sudah naik ke sorga, dia ada duduk di sebelah kanan Allah. Sedang lihat setiap gereja yang sedang ibadah, sedang lihat setiap jemaat yang sedang dengar khotbah. Sikap hati Anda dan saya seperti apa, respon Anda dan saya seperti apa. Dia sedang monitor dari sebelah kanan Allah Bapa. Harusnya kita lebih bergairah. Kita bukan lihat bayi tak berdaya. Kita sudah dengar berita lengkap, paket lengkap dari Injil. Hanya tunggu dia datang kedua kali, jemput kita. Maka jangan ada kita yang padam. Jangan ada kita yang loyo-loyo secara rohani selepas Natal ini. Bangkit, semangat, biar Gema Natal membuat kita lebih berapi-api. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat terkasih. Tuhan, terima kasih banyak buat kasih dan setiamu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu pujian lama, ku mau cinta Yesus selamanya.